belak-belakan. Parlemen bersama Kakak Ocha hadir di tengah-tengah kita. Hadir bersama Kakak Ocha saat ini ada Dr. Fahrizal Ar-Rahman Hussein. Beliau anggota DPRD Kota Makassar periode 2024-2029 dari fraksi PKB. Anak muda yang boleh dikata keren, masih muda banget. Jadi lahir di Makassar juga. Masih jomblo mungkin atau sudah punya pacar. 3 Juni 1993 kayaknya. 3 Juni 1993 di Barabaraya mungkin lahir. Iya, di Barabaraya. Nah, jadi dokter ini sekolah juga di SMA 17. Memang keren-keren semua. Iya. Terus S1-nya di China. SMP 6, SMA 17, S1 di Beijing, China. Pulang adaptasi di Wahidin. Apa kabar ini, Dok? Alhamdulillah baik-baik. Oh, baik-baik. Ini, Dok, sebelum kita mau bincang-bincang sedikit ini, Dok, 12.000. Kurang 12.000. 103. Pasti pemilih ini banyak, karena kita masih muda kayak yang saya lihat ini. Seumuran Jaki. Kayaknya kita seumuran, Dok. Saya panggil Dok saja, Di. Iya. Kalau panggil Pak juga terlalu tua. Panggil Dok saja. Santai saja. Dok, ini pasti yang pemilih genset rata-rata. Kalau saya lihat kemarin dari data tim yang kita punya itu semestinya 50-50 Kak Ocha. 50-50? 50-50. Kenapa 50-50? Karena waktu kita turun kampanye, yang saya memang berikan ke masyarakat itu pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan bidang saya. Bagian suntik-suntik. Iya. Kayak sunnah-sunnah. Ada juga saya sudah. Pemeriksaan gula darah. Yang kolesterol. Dan itu semua yang lebih antusias itu orang-orang tua yang datang. Iya. Ikut anaknya. Ikut anaknya. Iya. Karena mengantar ini. Malahan di 1 bulan terakhir kita lihat data yang masuk pada saat kita kampanye itu. Malahan 70% itu orang lansia, maksudnya orang 40 tahun lah ke atas. 40 tahun ke atas. Jadi kenapa di 1 bulan terakhir itu kita kencangkan di media sosial, kita kerjasama dengan teman-teman selebgram Kota Makassar, salah satu selebgram Kota Makassar. Konten kreator kayak gitu. Konten kreator sehingga kita juga meraup genset yang ada dan kaum milenial yang ada di Kota Makassar. Ini yang menyebabkan sampai 12.000 tim tembus ya? Iya mungkin, salah satunya itu. Dan tertinggi di antara 50 anggota DPRD di Kota Makassar ini. Tertinggi di antara 50 dan tertinggi selama di agenda pilkada. Keren. Tapi kita tidak mau bahas Jakarta ini dong. Kita nonton dulu ini tentang ada tayangan Wali Kota Makassar kita mengatakan ada 7 jalan program mulia. Tadi kan sudah bukan mulia ini dong. Ini sudah menjadi program unggulan. Ya ada 7. Di antaranya itu dari Makassar Creative Hub. Nah, ini kita nonton dulu sedikit. Banyak yang bilang di Makassar ini susah sekali untuk bekerja, tetapi toh kok orang Jawa, orang Jakarta, orang Bandung datang kerja di sini. Setelah kita melihat artinya sumber daya yang kami miliki tidak komplit dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka kami membangun yang namanya Makassar Creative Hub. Makassar Creative Hub ini adalah sebuah institusi yang akan memberikan upscaling, upgrading skill kepada anak-anak muda yang untuk bisa menambah kemampuannya, menambah knowledge-nya, menambah ilmunya untuk bisa komplit dengan kebutuhan kerja saat ini. Dan lalu bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja untuk semua anak-anak yang mendaftar akan kita jalan kerja. Bersama Ibu Wali Kota Makassar, Ibu Alia Mustika Ilham, itu punya program unggulan. Iya, prioritas selama awal 2025 sampai 2029 Makassar Creative Hub.
Kalau dilihat dari konsep ini, dokter mungkin bisa memberikan tanggapan sekaitan dengan, kan kalau kreatif hub itu tempat berkumpulnya orang yang punya kreativitas. Iya, betul. Kan? Kalau saya ke Koca, ada komentar saya pertama. Ya. Saya dari 7 program unggulan ataupun program prioritas Pak Wali ini sekarang, jangan sampai ini kreatif hub cuma pelengkap. Iya. Ya, karena di terakhir nomor 7. Jangan sampai ini cuma menjadi pelengkap. Kasih bagus-bagus supaya 7 namanya. Itu kan 7 biasa angka mat 7. Iya. Angka keberuntungan lah biasa. Ganjil gitu ya. Ganjil juga atau apakah kreatif hub ditempatkan di terakhir. Jangan sampai kreatif hub cuma menjadi pelengkap dari program-program Pak Wali yang lainnya. Karena kan memang kita tahu program Pak Wali ini sangat bagus brandingnya di masyarakat sekarang di Kota Makassar. Maksudnya pembangunan stadion, sampah gratis, seragam gratis, peningkatan layanan sosial dan kesehatan. Apalagi satu dan terakhir kreatif hub. Jangan sampai ini kreatif hub cuma pelengkap. Super apps. Iya. Nah, jadi menurut dokter ini, dokter tadi menyampaikan begini, Dok, bahwa ada tim Ical pada saat itu. Tapi saya membaca itu ayam Ical karena huruf T, angka 1, M besar, Cal. Kayaknya ayam Ical. Saya Ical ya. Begitu maksudnya kalau saya tangkap dari itu, Kakak Ocha tangkap dari situ. Itu kita punya pasti komunitas-komunitas. Pasti. Ini juga kreatif, suatu wadah kreativitas yang sebenarnya mirip-mirip dengan ini. Iya, semestinya. Ya. Kalau sekedar bikin konten, bikin bikin aplikasi, itu ada masanya. Menurut Kakak Ocha. Tetapi kalau untuk menghasilkan duit, umpama contoh, kemarin kan ada itu gerakan Indonesia Menanam. Betul. Yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan Ustaz Adi Hidayat bersama Menteri Pertanian 23 April kemarin. Terus hadir juga di Kota Makassar Menteri Ekonomi Kreatif. Ini gerakan bagus sebenarnya ini. Cuman jangan sampai cuma pergi bikin mural-mural, pergi bikin konten-konten. Itulah yang saya mau bilang Kak Koca. Jadi kan Creative Hub ini semestinya di 5 tahun terakhir yang lalu itu sudah viral di mana-mana. Mulai cancang. Ada yang membuat suatu ruangan lah di mall ataupun di kafe-kafe bahwa ini adalah creative space namanya Creative Hub. Kemudian pemerintah sekarang mengadakan ini Creative Hub. Jadi menurut saya di ilmu kedokteran dan ilmu manajemen rumah sakit yang saya pelajari bahwa sesuatu yang kan dibuat semestinya kita harus mencari goalnya terakhir apa tujuan utama dari Creative Hub ini. Kalau yang dikatakan tadi Pak Wali di video yang tadi, mesti goal utamanya ini adalah mengurangi pengangguran di Kota Makassar. Itu goal utama dari Creative Hub ini. Jadi kan kalau kita membuat sesuatu program itu di rumah sakit misalnya, kita pertama melihat dulu inputnya, apa input yang masuk pertama, datanya. Ya. Kemudian prosesnya. Kalau input dan proses sudah bagus, kita akan melihat outputnya. Outputnya ini kan inilah nanti anak-anak muda yang masuk di Creative Hub ini ditingkatkan, tadi dia bilang Pak Wali knowledge-nya. Ditingkatkan skillnya, sehingga terjadilah peningkatan output di situ. Output dari anak-anak muda ini misalnya yang punya kesukaan, misalnya dia suka di konten kreator, dia suka dan menghasilkan duit. Iya, bisa menghasilkan duit. Seperti itu. Dan tidak berhenti di situ. Kalau di rumah sakit itu kita lagi melihat outcome-nya, apa yang kembali ke rumah sakit. Nah, inilah hasilnya. Kayak PAD begitu. Itu yang saya maksud. Jadi
pemerintah Kota Makassar ini harus memperhatikan di Creative Hub ini outcome-nya yang masuk di pemerintah apa. Pertama misalnya kasih uang, misalnya tidak ada gunanya untuk pemerintah. Iya. Kita memberikan anggaran melakukan ini program Creative Hub, tapi apa gunanya untuk pemerintah? Iya. Misalnya gunanya salah satunya mengurangi pengangguran. Oke, cocok. Karena memang tugasnya pemerintah. Jika ini berhasil semestinya dan terbuka lapangan kerja yang banyak di Kota Makassar, terbuka UMKM di Kota Makassar, otomatis semestinya PAD harus meningkat. Naik. Iya. Itu yang saya mau bilang Kak Koca. Kemarin itu 23 April kalau tidak salah. Ini kan selalu kalau kita perhatikan ini. Padahal di Kota Makassar itu ada namanya BRIDA. Iya, betul. Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kalau di pusat kan BRIDS. Apakah dilibatkan ini tidak? Masuk di Komisi D tidak ini BRIDA? Tidak masuk. Tidak pernah saya. Kayaknya dia di Komisi A. Komisi A BRIDA. Karena kita di Komisi D kemarin mempertanyakan ini Creative Hub langsung dengan Dinas Ketenagakerjaan. Dan Dinas Ketenagakerjaan mengatakan bahwa memang ada banyak dinas yang bekerja sama nanti di Creative Hub ini. Salah satunya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial juga di Komisi D. Kemudian katanya ada Dinas Pariwisata dan itu tadi BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, memang pemerintah juga harus memanfaatkan ini BRIDA, Koca. Kenapa? Karena dari riset dari BRIDA inilah semestinya pemerintah mengetahui di mana sih sektor-sektor yang apa lemahnya, yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Makassar. Cocok. Iya, karena jangan sampai cuma dibuat-buat terus ini Creative Hub, maksudnya orang dipanggil masuk sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya di situ. Setelah itu di launching. Setelah itu keluarnya tidak jelas karena misalnya pekerjaan ataupun ataupun kreatifnya yang terbentuk di dalam itu sudah tidak ada lahan kerjanya di Kota Makassar. Betul. Semestinya harus dia memang melihat dulu dari BRIDA ini apa sih lahan-lahan kerja yang ada di Kota Makassar yang masih kurang peminatnya di situ. Nah, itulah yang harus ditingkatkan semestinya kreatifnya warga Kota Makassar. Dan satu lagi yang saya mau katakan bahwa kita di Komisi D kemarin memberikan saran kepada Dinas Ketenagakerjaan, tolong manfaatkan juga anggota-anggota dewan yang ada di Kota Makassar karena kita punya konstituen masing-masing dan kita tahu apa yang menjadi kebutuhan konstituen yang ada di Kota Makassar. Betul. Kami 50 anggota dewan punya masing-masing konstituen dan semua biasanya memang mempertanyakan bisa ke kami bekerja di sini. Nah, itulah yang kami dari Komisi D kemarin berikan sedikit poin kepada Dinas Ketenagakerjaan bahwa jika ada memang peluang-peluang untuk meningkatkan kualitas masyarakat Kota Makassar, tolong hubungi kami juga, ikut sertakan kami anggota dewan karena kami juga punya konstituen yang memang sangat membutuhkan itu. Kalau kesannya juga kan ke dewan. Ya. Kalau itu kalau kesah masyarakat ke dewan. Iya, itulah. Terus seperti RDP. Iya, betul. Ke dewan toh. Betul, RDP ke dewan, kita turun reses ke dewan, sosper ke dewan. Jadi semestinya haruslah ada sinkronisasi dari. Jangan dibilang suami istri eksekutif, suami, legislatif, istri. Baru tidak mau sinergi. Iya, betul. Betul. Jangan sampai dia membuka pendaftaran untuk latihan kerja tadi. BLK itu dia tidak memanfaatkan kami semua di anggota dewan ini. Ada 50 anggota dewan dan masing-masing punya konstituen ini. Masing-masing punya mungkin pemilih generasi Z dan milenial masing-masing yang memang lagi semangat-semangatnya untuk mencari kerja. Apalagi kayak selalu itu bilang generasi emas 2045. Iya, generasi emas 2045. Tetapi tidak disiapkan. Betul. Contoh ini menarik ini dok. Saya suka juga kalau ini dokter. Kalau anggota DPRD yang berpikiran asik kayak gini enak. Kenapa? Terkadang kita melihat dulu itu waktu ini kan lanjutan. Di era Pak Ilham dulu itu Dinas Pendidikan masih SMK, SMA itu masih masuk di Kota Makassar. Ada pelatihan diberikan pasang plafon.
ada juga diberikan ngelas, teknik mengelas. Itu dilakukan oleh dinas pendidikan masa itu. Dinas pendidikan ada yang menangani SMA dan SMP. Iya. Jadi dulu itu kan masih gabung. Ya. Dan itu sempat disampaikan oleh Kadis Pendidikan masa itu, tapi dia masih kepala bidang pada saat itu Pak Ismunandar. Itu menyampaikan, bercerita tentang bagaimana dia jalan di di jalan Muinsidi. Iya. Ada tuh kalau tempat-tempat bikin apa itu pot-pot bunga. Oh iya. Yang dari besi. Iya. Dikasih gratis karena dia bilang kita lupa Pak Kadis. Tapi dia yang dulu yang diajar. Betul. Sekarang berdaya. Betul. Ini sebenarnya karena sudah tidak ada, itu ada BLK. Iya. Terus di dinas pendidikan ada itu pendidikan luar sekolah. Betul. Ada kan? Pendidikan yang kayak kursus-kursus. Betul. Iya. Sudah tenaga kerja, dinas pendidikan. Ini Komisi Des semua punya ini. Bagaimana nih menyikapi ini? Dan ini mestinya kan belum dijelasin ini waktu kita bilang, Dok. Makassar Creative Hub ini di setiap kecamatan kalau tidak salah. Mestinya saya tidak tahu ini, saya belum tahu secara persis bagaimana nanti ini Creative Hub. Apakah dia akan turun di kecamatan-kecamatan seperti kemarin misalnya seperti lorong wisata lah masuk di situ, setiap kelurahan malahan dan turun untuk melatih orang-orang di situ, atau seperti bagaimana, atau ada satu wadah tempat besar dan dilakukan pendaftaran sesuai dengan minat masing-masing masyarakat nantinya kemudian datang ke situ. Nah ini saya belum tahu bagaimana nanti konsep dari Creative Hub ini. Nah, kalau begitu kita nonton waktu Menteri Ekonomi Kreatif hadir di Makassar berbincang-bincang dengan para komunitas Creative Hub. Nah ini dia. Bangku mamo mabela miak mari sedriambori Sombalani sare kamaseku. Kami sangat senang melihat kota Makassar mempunyai keseriusan terhadap Creative Hub seperti ini. Anak-anak kreatif di kota Makassar insya Allah mempunyai peluang lebih baik untuk menjadi pegiat ekonomi kreatif tidak hanya di kota, tetapi juga berkiprah ke provinsi, ke nasional, bahkan ke global. Malam hari ini kita berada di kapal Pinisi bersama dengan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, bertemu dengan konten kreator dan pelaku industri kreatif di Kota Makassar. Dan alhamdulillah Pak Menteri memberikan harapan yang sangat besar, berikan program yang bisa mensupport segala kegiatan teman-teman yang ada di Kota Makassar ini. Ke depan Kota Makassar bisa menjadi tempat atau gudangnya para pelaku industri kreatif dengan support yang diberikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan pemerintah. Sarua mangakali Rika maju. Kita kembali Dok. Iya. Ini terkadang kita banyak sekali yang namanya inovasi. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang mau diberikan dan dibuat oleh pemerintah. Tetapi terkadang tidak siap Dok. Betul. Ini yang terkendala di sini. Kenapa saya bilang tidak siap? Pihak DPRD saja tadi bilang kita tidak pernah dapat informasinya. Iya. Itu menjadi suatu pertanyaan. Begini Kak Koca, saya selalu sampaikan di komisi itu, kalau kita rapat monef dengan dinas-dinas yang bekerja sama dengan komisi saya di komisi D kemarin, jadi kita sampaikan bahwa selalu saya mengatakan bahwa kan ini selalu anggaran ini selalu kita berikan untuk peningkatan fasilitas-fasilitas yang ada di setiap dinas misalnya. Tapi tidak pernah kita berpikir bahwa kita memberikan sedikit anggaran untuk melakukan promosi kepada masyarakat di Kota Makassar. Betul. Disisihkan nih promo. Betul. Karena kita tahu program-program seperti ini adalah program yang sangat mulia yang ingin dilakukan oleh wali kota dan wakil wali kota. Nah ini harus sampai ke masyarakat. Promosikan Betul. Karena selalu saya katakan bahwa
banyak semestinya program pemerintah Kota Makassar ini bagus sekali, tapi tidak ditahu oleh masyarakat. Pasti kita ini waktu sosper banyak bertanya, waktu reses juga pasti bertanya. Apalagi mengenai kesehatan, kan itu bidangku. Banyak sekali yang bertanya. Bagaimana BPJS kenapa bisa tiba-tiba mati? Kenapa bisa tiba-tiba mati? Ini kan masyarakat simpang siur di bawah beritanya. Jadi saya katakan bahwa ini semestinya ada semua alasannya kenapa bisa mati. Misalnya BPJS itu tidak digunakan selama 3 bulan, tiba-tiba tidak aktif. Karena tidak ada laporan yang masuk ke pemerintah pusat, dianggap dia meninggal atau dianggap mereka sudah mampu kembali. Betul. Informasi ke masyarakat yang tidak sampai. Berarti peran PPID-nya yang tidak jalan ini. Betul. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Betul. Seperti kemarin juga kita tanya, waktu Monef saya sempat mendengar ini, kita bertanya ke Dinas Pendidikan, ada websitemu? Iya. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Dan kan kita tahu program pemerintah adalah super apps seperti begitu. Oh iya, yang ada lagi urutan kenapa itu ya. Iya, dan dari digital hub lah seperti begitu. Masa dinas tidak mempunyai website? Masa sekelas dinas pendidikan tidak mempunyai website yang mumpuni bagi dinasnya? Katanya sudah pernah aktif tapi sekarang tidak aktif. Kan itu sebuah ironis. Betul. Pendidikan, kalau pendidikan sekarang yang kita bilang bisa dilakukan melalui rumah, misalnya di rumah WFH, dan kemudian tidak ada websitenya dinas pendidikan, daring, bisa daring ya seperti itu. Kemarin kan masa COVID kita daring, dan saya bertanya mana websitenya, tidak ada katanya. Nah ini kan salah satu bagian yang harus dibenahi oleh, jangan dibiarkan oleh PLT kepala dinas ini, dan saya sangat mendukung sebenarnya PLT yang baru ini untuk membenahi seluruh yang ada di dinas pendidikan. Yang rusak apalagi seperti minta maaf ya. Coba Kibeden pergi ini saya menarik ini, kalau kita ke sekolah-sekolah toilet nama dulu kan sana itu biasa kotor-kotor itu. Itu kan kita sudah melakukan, memang Komisi D kemarin sidak di sekolah-sekolah. Kita datang ke sekolah yang bagus, salah satunya kemudian sekolah yang kurang bagus lah. Dan memang terjadi ketimpangan semestinya di sekolah yang menurut orang dulunya itu adalah unggulan, dan sekarang kan sama rata semestinya. Sama. Ya, tapi tetap bahwa fasilitas itu tetap berbeda, sehingga kita tidak bisa juga merubah mindset masyarakat di Kota Makassar bahwa mereka selalu ingin masuk ke sekolah-sekolah unggulan, padahal sekarang sudah tidak ada sekolah unggulan. Nah inilah yang menjadi masalah kemarin di Dinas Pendidikan, sehingga banyak orang yang ingin masuk ke sekolah-sekolah unggulan menurut mindsetnya, menurut pikirannya yang dulu, sehingga ada beberapa yang tidak terdaftar di Dapodik. Iya, Dapodik. Karena dipaksakan masuk di salah satu sekolah. Ada namanya jalur solusi. Ya, itulah yang saya katakan kepada Dinas Pendidikan lagi kembali bahwa kita harus meningkatkan promosi dari sekolah-sekolah yang baru dibentuk ini. Misalnya ada beberapa SMP ada 10 SMP baru. Ini kita harus sampaikan ke orang tua murid, kita harus turun di kelas-kelas 6 SD untuk mempromosikan sekolah-sekolah ini bahwa ini juga salah satu sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ada selama ini, dan harus juga dibarengi dengan memang peningkatan fasilitas dan SDM yang ada di sekolah tersebut. Saya sependapat ini dok. Sekaitan dengan Creative Hub, kan di sini kemarin juga Pak Wali itu sempat ketemu dengan arsitektur Ikatan Arsitektur Indonesia. Makassar. Beliau bertemu terus punya konsep bagaimana menata sekolah tersebut. Ya, sekarang kasih itu yang punya kreativitas anak muda kita bikin ide. Betul. Bikin ide terus kalau bisa pengusaha kalau perlu sekolahkan ini. Sekolahkan siapa anak muda yang punya jago-jago umpama bikin 3 dimensi tentang ini. Betul. Pasang batu dengan begini. Gunakan ini. Kalau perlu kasih swakelola ya. Bagaimana itu menurut kita ya? Sehingga rasa bahwa sekolah ini dia yang bikin ada kebanggaan. Nah itulah salah satu mungkin fungsinya dari Creative Hub yang kita bilang tadi Kak Ocha, bahwa masyarakat yang memang sangat
suka dengan digital begitu, printing seperti pembuatan arsitek dari suatu dimensi, bangunan ya. Ini kita masukkan ke Creative Hub pertama. Setelah itu, setelah dia ditingkatkan skillnya, knowledge-nya tentang itu, dia keluar disediakan oleh pemerintah bahwa ini kau kerja sekolah ini. Keren kalau begitu. Keren. Jangan sampai dia selesai sudah ditingkatkan ini knowledge sama skillnya. Jago pergi kalau mengukur sumpah masa kuliah ya. Bukan jadi yang kerja. Nah, ada lagi satu di masyarakat ini. Apa itu ya? Creative Hub. Selalu masyarakat bilang apa? Kan saya selalu juga sama teman-teman. Ya. Jangan Creative Hub, modal usaha. Semua itu masalah waktu, jadi orang tak begini tangannya. Waktu tak begini tangannya. Permodalan kalau seumpama kau tidak kasih modal alat Ya betul. Kasih kesarana tempat umpama di kecamatan. Karena ini kan ada ketimpangan antara Biringkanaya, Tamalan Rea, Manggala, Panakukang, terus tempat kita syukur-syukur. Rapocini itu kan tengah kota. Iya. Bagaimana yang dengan itu? Bagaimana kreatif daerah utara di sana? Bagaimana kreatif hubnya ini tahu? Ya, itulah yang saya bilang, manfaatkan anggota dewan yang ada di setiap dapilnya tahu, karena mereka juga punya konstituen di situ. Mereka yang lebih tahu daerahnya di situ. Jadi sampaikan semua programnya, sampaikan ke mereka juga untuk memberikan penyampaian langsung kepada konstituennya. Sehingga semua bisa terserap dengan adil di setiap dapil. Jangan ada ketimpangan. Misalnya cuma di dapil satu ini di tengah kota ini selalu banyak orang ingin bekerja di situ, selalu diakomodirlah kreatifnya anak muda yang ada di situ. Jangan sampai di daerah-daerah utara sana, di daerah timur sana, Biringkanaya, Tamalan Rea ataupun daerah Talok sana dan utara tuh, yang penting itu harus disampaikan juga langsung kepada kalau saya sih itu manfaatkan anggota dewan yang ada di situ. Jadi terjadi harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, bisa jadi suami istri yang baik. Betul. Kalau mengenai Creative Hub ini kan ada semestinya organisasi-organisasi yang ada di Kota Makassar. Karang Taruna, KNPI, dan tahu ada juga organisasi-organisasi yang dibentuk oleh anak-anak UMKM di Kota Makassar. Betul. Namanya TDA. Apa itu Tangan TDA? Di Atas. Itu kan UMKM yang besar yang berkembang dari bawah, sekarang sudah lumayan besar. Mereka semua bergabung dan saling mengajar satu sama lain. Orang-orang yang baru merintis UMKM-nya diajar pola-polanya, kemudian disampaikan strategi marketingnya, dan hasilnya memang mereka komunitasnya ini sangat bagus. Dan juga ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda. Ya. Itu kan semua harus diajak kerjasama oleh pemerintah kota. Berkolaborasi semestinya. Berkolaborasi maksudnya sekaligus mendata lah apa yang dibutuhkan oleh daerah. Apa yang sekarang dibutuhkan ini anak muda ya? Apa yang dibutuhkan, misalnya orang-orang yang mempunyai UMKM, dia butuh pekerja ini, dia butuh pekerja ini. Di mana dia dapat skillnya? Di mana dia dapat skillnya? Skill apa yang dia butuhkan? Itu yang selalu harus diupayakan pemerintah. Dan ini semestinya tugasnya tadi itu BRI dah. Betul. Jadi Badan Riset dan Inovasi Daerah ini tolong gunakanlah sedikit kemampuannya dalam melakukan riset dan inovasi. Karena kan itu semestinya kan kita dari pemerintah kota itu harus terus memperhatikan itu. Dari riset kita semestinya harus melakukan sesuatu. Jangan sampai yang tadi seperti Kakak Ocha bilang, asal membuat suatu program tidak ada kelanjutannya, ataupun asal membuat suatu program tidak diriset sebelumnya bahwa ini yang dibutuhkan. Itu tadi manajemen rumah sakit kita jelas sekali, mulai dari resepsionisnya, apa data yang diterima, terus cocok sampai apa hasil yang didapatkan rumah sakit tersebut. Betul. Ya, orang selalu berhenti di output. Padahal ada outcome yang datang kepada kita. Output kan misalnya orang sembuh kalau di rumah sakit. Kalau di sini tadi di Creative Hub ini skillnya sudah terupgrade, knowledge-nya sudah terupgrade. Tapi apa outcome-nya ini untuk pemerintah? Ini pemerintah selalu lepas semestinya di sini. Harus ini pemerintah memang fokus ke outcome-nya.
jangan sampai anggaran besar dihadirkan untuk Creative Hub tidak ada outcome dari untuk pemerintah. Walaupun sudah berhasil nih, bagus di masyarakat, tetapi wadahnya apa? Betul tahu. Ini kan saya juga biasa melihat banyak sekali kita lihat di warung kopi. Iya. Selalu ditanya, kita bertanya dengan bagaimana tentang lingkungan. Nah, ini juga Creative Hub bisa masuk kalau memang mau jalan. Sumpama kanal-kanal kita kotor. Iya. Nah, di situ komunitas tempat yang umpama anak muda yang suka menanam umpama. Atau anak muda yang suka membersihkan kanal. Atau di situ juga yang jadi ikan-ikan. Iya. Saya punya tim semestinya itu. Ada timku di Barana, Kelurahan Barana, namanya Hantu Kanal. Hantu Kanal. Iya. Dia itu memang seperti ada kemarin yang viral itu yang suka membersihkan kanal-kanal got yang di seluruh Indonesia apa namanya? Saya lupa namanya. Mirip-mirip ini ya, Hantu Kanal. Mirip-mirip ini Hantu Kanal. Dan dia itu memang bergerak di bidang membersihkan kanal karena memang lokasi tempat tinggalnya itu di sekitar kanal di situ, di antara Barana dan Macini Gusung. Dan itu kanal di situ memang kotor sekali. Endapannya tinggi nih. Nah, jadi itu semestinya yang harus juga dimanfaatkan pemerintah. Kalau ini memang Creative Hub berguna, nah salah satunya ini juga harus diberdayakan untuk lingkungan-lingkungan yang ada di kota. Dan bisa menghasilkan. Umpama dia bikin, yang kemarin saya menarik sekali waktu launching itu Grina, Gerakan Indonesia Menanam. Terus diperlihatkan yang namanya tanaman hidroponik. Di situ jadi mungkin ambil air dari kanal itu kembali lagi. Keren sebenarnya itu, Dok. Keren memang kalau dimanfaatkan kanal ini. Kalau saya kemarin kan di daerah Dapilku itu memang ada kanal selalu dilewati, utamanya di daerah Pocini dan Makassar. Ada kanal, dan kalau saya turun sosialisasi di situ, turun reses kemarin dan sosmed, memang kalau ini kanal dimanfaatkan dengan baik, mestinya bisa menjadi pusat wisata. Iya, itu yang saya mau bilang tadi. Iya, bersih. Ada umpama bisa menjadi salah satu alternatif destinasi. Dan alternatif perhubungan. Iya, cocoki. Iya. Kalau perlu air dari Jeniperan dialirkan ke situ. Betul. Tuh dikasih alir ke situ supaya keluar semua tapi anunya dulu diangkat dulu semua sedimennya. Itu masih jauh semestinya harus dibersihkan. Harus memang dulu pertama sekali. Terus itu tadi komunitas-komunitas itu disatukan di satu tempat yang suka tanam-tanam hidroponik. Nah, ini Creative Hub semestinya di situ. Karena kan ini fungsinya Creative Hub, menjaring semua anak-anak muda yang ada di Kota Makassar yang mempunyai bakat-bakat yang ingin ditingkatkan. Kemudian dimasukkan dalam suatu lokasi bersama-sama di situ, kemudian dikelola, dilakukan proses peningkatan skill dan knowledge, kemudian terjadi peningkatan itu dan bisa bekerja. Ya, ada hasilnya begitu, tahu pemerintah. Iya, betul begitu. Nah, jadi itu tadi bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi ini memang pola pemberdayaan sebenarnya. Iya, tentu kalau begitu pelibatan bagian pemberdayaan masyarakat yang ada di Komisi D. Terus juga pelibatan dinas sosial tentunya. Kan di dinas sosial juga banyak di situ, yang dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, dinas pariwisata. Memang harusnya dibuatkan matriks. Ini tugas apa, ini tugas apa. Betul, karena kan jangan sampai tumpang tindih kerjanya antara dinas di situ. Dan yang saya mau katakan lagi bahwa dinas-dinas seperti dinas sosial dan dinas ketenagakerjaan ini kan memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kurang mampu di bawah di situ. Kemudian bagaimana ini dinas sosial bisa merubah mindset dari masyarakat ini, bukan untuk misalnya meminta-minta di pinggir jalan, kemudian merubah bahwa dia bisa
meningkatkan sedikit skillnya, apa yang dia tahu, kemudian dibina dengan baik dan bisa bekerja. Dan komunitas ada tangan di atas ya. Iya. Wah. Itu komunitas yang dibentuk oleh teman-teman yang mengelola UMKM yang ada di Kota Makassar. Dan sekarang cukup besar UMKM-nya, dan mereka bersama-sama di situ mengajar lagi anak-anak orang-orang yang baru merintis UMKM-nya. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya, namanya TDA. Memang itu TDA. Iya, teman saya kemarin yang menjadi ketua dari TDA periode kemarin, dan saya melihat memang ini sangat sangat bagus mestinya kalau memang dia bisa bekerja sama dengan pemerintah kota. Saya bilang seperti itu karena mereka juga di sana memberikan seperti kuliah lah, seperti yang ada di dalam Creative Hub nantinya. Memberikan kayak seminar, seminar. Memberikan seminar-seminar kepada pengusaha-pengusaha atau pengusaha UMKM yang baru, bagaimana meningkatkan usahanya sehingga bisa menjadi lebih besar ke depannya. Jadi langsung memberikan contoh. Iya, langsung memberikan contoh, dan memang mereka adalah penggiat di situ. Nah, TOT ceritanya. Iya. Oh, kasih training dan gratis. Ya itu tadi waktu kita hubungi tentang Creative Hub, semestinya saya berpikir memang sudah ada yang ada di Kota Makassar ini organisasi-organisasi UMKM yang bersatu, dan itu semestinya yang harus dihubungi lah oleh pemerintah kota, khususnya nanti yang menangani Creative Hub ini yang bekerja sama langsung. Iya, di Dinas Pendidikan itu enggak tahu bidang apa, saya lupa, yang membidangi pendidikan luar sekolah kayaknya, dan yang membidangi juga kejar paket C itu. Iya. Ada di yang tidak sempat bersekolah di bidang apa lupa. Yang jelas dia tempat kursus-kursus, lembaga-lembaga itu kan ada biaya operasional. Iya. Dikeluarkan oleh pemerintah melalui dana APBN. Saya itu baru kemarin saya tahu itu. Pada saat melaksanakan sosper. Saya melaksanakan sosper tentang penyelenggaraan pendidikan. Ternyata ada itu yang program bisa memberikan dana bantuan untuk misalnya seperti kita mau buat kampung Inggris lah, tempat les bahasa Inggris misalnya. Ternyata ada itu di Dinas Pendidikan, dan itu saya juga baru tahu. Saya saja anggota dewan yang bekerjasama dengan komisi yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, baru tahu itu. Iya. Semestinya kan itu yang saya bilang tadi, promosi-promosi dari program-program dinas ini semestinya juga harus ditingkatkan. Sebagai mitra harus jujur-jujur menyampaikan nih, harusnya kan begitu. Saya ini Dinas Pendidikan, Pak Dewan, ada program begini. Harusnya kan begitu, Bos. Bukan nanti ditanya kok baru kasih tahu. Iya. Kayak Dinas Tenaga Kerja, kita punya anggaran untuk pelatihan kursus begini, Pak Dewan nih. Bukan nanti ditanya kok. Kita minta kalau bareng etaan. Iya. Dinas Pariwisata ada ini untuk Creative Hub. Jangan sampai programnya itu terus jian mendaftar atau itu terus jian didaftar. Itu juara terus. Itu terus juara. Karena kau dekat dengan dia, Pak. Iya. Paling saya suka itu libatkan anggota DPRD 50 yang punya konstituen. Betul. Selain itu dia juga bisa mempertanggungjawabkan kepada publik. Betul. Karena kita juga yang menjadi sasaran semestinya masyarakat. Kalau ada apa-apa kita yang ditanya langsung. Paling pertama anggota dewan. Mana bisa kita dapatkan itu Pak Dewan, bisa kita ke sini, bisa kita, kan itu semua masuk ke kita. Jadi kalau dinas-dinas ini, kalau misalnya ada anggota dewan yang membutuhkan bantuan, itu memang karena masyarakat yang membutuhkan itu, bukan kita asal-asal mau langsung fasilitas. Bukan, karena memang kita memperhatikan konstituen kita semua. Apalagi ini era digital. Iya. Mestinya gampang sekali itu saya bilang. Datanya didapat kan harusnya begitu. Dan juga gampang sekali kita mempromosikan sekarang sesuatu. Karena kan sudah era digital. Kayaknya selalu begini sudah lama ini. Dok, mungkin ada harapan, ada mau disampaikan kepada pemerintah Kota Makassar, kepada Pak Wali umpama, kepada Ibu Wali, atau kepada dinas terkait tentang Makassar Creative Hub ini. Silakan. Iya. Jadi begini, untuk Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar dan seluruh dinas yang terkait dalam Creative Hub ini, saya tadi mengatakan bahwa ini adalah salah satu program yang sangat mulia untuk masyarakat Kota Makassar dan didukung.
Dan kita dari Komisi D dan seluruh mungkin anggota Dewan pasti akan mendukung program-program seperti ini yang memang ingin mensejahterakan masyarakat Kota Makassar. Jadi saya berharap program ini tidak cuma digembor-gemborkan di awal dan tidak ada hasilnya cuma seremonial di depan. Karena ini Creative Hub sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, sudah viral beberapa tahun yang lalu. Jangan sampai tidak ada lagi output dan outcome-nya untuk pemerintah kota. Jadi saya sangat berharap bahwa pemerintah sangat memperhatikan program ini karena memang program ini sangat berguna untuk masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sekarang dan tingkat pengangguran di Kota Makassar yang tinggi. Saya harapkan bisa menurun dengan adanya Creative Hub ini. Oke. Mudah-mudahan Creative Hub ini bisa berhasil dan kedepannya Kota Makassar bisa lebih maju lagi dan masyarakat bisa lebih sejahtera. Oke. Kita tutup Pak Dewan. Kalau saya bilang belak-belakan parlemen, kita bilang Makassar mulia. Belak-belakan parlemen, Makassar mulia. Sing.